Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Saifuddin. Kali ini saya akan berbagi informasi kembali mengenai pemanfaatan akun belajar pada Google Workspace Education, tepatnya pada Google Doc. Sebelumnya kita buka dulu aplikasi Google Doc-nya terlebih dahulu. Google Doc. Ini Bapak Ibu, saya masuk di aplikasinya Google Doc dulu. Ada beberapa cara Bapak Ibu untuk membuka aplikasi Google Doc ini. Ada yang melalui link tadi seperti yang saya lakukan sebelumnya. Ada yang melalui akun Google Apps yang ada di, misalkan kalau sudah kita membuka Google Drive. Nah, ini yang cara yang saya lakukan kalau saya membuka dari awal tanpa terbuka Google Apps yang lain. Bapak Ibu harus pastikan terlebih dahulu di sini Google akunnya apa. Kalau ini sudah benar akun belajar, maka Google Drive ini Bapak Ibu nanti akan tersimpan di Google Drive yang pemilik akun belajar itu tadi. Kalau misalkan ini bukan akun belajar, maka Bapak Ibu harus ganti dulu akunnya di sini. Berikutnya saya klik blank. Ini artinya masih kosong, halaman kosong. Nah, Bapak Ibu, apa sih bedanya Google Doc dengan aplikasi Microsoft Word atau Google, ya seperti itu. Google Doc ini sebenarnya pada prinsipnya kita macam bekerja di Microsoft Word, tapi bedanya kalau kita bekerja di Microsoft Word, kita biasanya gini, Microsoft Word itu biasanya mengeluarkan aplikasi update-nya terbaru. Misalkan Bapak Ibu coba cek di laptopnya Bapak Ibu ada Microsoft Word 2007, 2010 gitu. Nah, apa kendalanya kalau misalkan seperti itu? Ketika misalkan saya bekerja di aplikasi Microsoft Word 2010, terus file yang saya simpan di 2010 ini saya pindahkan, saya bekerja di laptop lainnya hanya menggunakan 2007, maka akan banyak settingan yang berubah. Biasanya itu yang paling banyak berubah itu tentang jarak spasi. Maka mereka akan tidak ada spasi apabila kita waktu Microsoft Word yang di 2010 yang levelnya lebih atas itu kita tidak melakukan pengaturan pada saat penyimpanan. Berbeda dengan Google Doc. Di Google Doc ini setiap aplikasi Bapak Ibu buka, Google Doc yang diberikan ini sudah pasti otomatis, sudah pasti terbaru. Jadi tidak ada lagi istilah Google Doc versi 2007, Google Doc versi 2010, Google Doc versi 2021 misalkan, itu sudah tidak ada. Jadi semua aplikasi Google Doc yang Bapak Ibu buka dari aplikasi akun belajar itu adalah aplikasi Google Doc yang paling terupdate. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk bekerja di Google Doc Bapak Ibu, ada beberapa fitur yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama ini Bapak Ibu, di bagian ini Bapak Ibu bisa mengganti judul dokumen dari yang Bapak Ibu kerjakan. Misalkan saya buat judul di sini latihan Google Docs misalkan. Nah, ini Bapak Ibu diperhatikan di sini sudah ada tulisan save to drive, artinya dokumen ini sudah tersimpan di drive kita, di akun belajar kita. Nah, kalau kita bekerja di Google Doc, kita tidak ada pilihan lagi untuk pilih menu file save. Sudah tidak ada di sini. Karena sudah otomatis akan tersimpan secara otomatis. Bagaimana cara bekerjanya? Kalau kita misalkan mau mengetik ya sama saat kita bekerja di Microsoft Word, misalkan saya mengetik di sini. If I can Google misalkan, maka anyone can, misalkan seperti itu. Cara ketiknya seperti sama. Kita blok, caranya juga masih sama. Kita blok. Kita bisa ubah jenis hurufnya di sini. Misalkan saya ganti dengan Comforta ini. Ukuran hurufnya kita bisa juga ganti di sini. Misalkan jenis huruf ini bold, italic untuk menebalkan, miring, garis bawah. Kita bisa ganti warna hurufnya. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya kita bisa menyisipkan misalkan word art tulisannya biar lebih menarik. Caranya di sini di insert, drawing, pilih new. Berikutnya Bapak Ibu pilih action.
klik action, tunggu lagi proses, pilih word art. Nah, di sini kita ketikkan saja apa misalkan teks yang mau dibuat dalam bentuk word art. Misalkan saya ketik saja word art begitu saja, tinggal klik enter. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Di sini Bapak Ibu juga bisa mengedit bentuknya. Misalkan warnanya ini saya ganti jadi warna ungu, garisnya saya ganti misalkan ke warna kuning, ketebalan hurufnya ini juga ketebalan garisnya juga bisa diatur di sini semuanya. Berikutnya tinggal save and close, maka word artnya sudah otomatis muncul di tampilan Google dokumen kita, di halaman dokumen kita. Nah, ada satu yang menarik Bapak Ibu di Google Doc ini. Kebiasaannya kita, kalau kita misalkan mau menyisipkan gambar kan Bapak Ibu, kita bisa biasanya begini, insert image gitu. Nah, insert image ini kan biasanya kalau kita di Microsoft Word, kita akan terhubung untuk memilih di folder mana kita menyimpan gambar. Nah, kalau di Google Doc ini, kita sudah bisa menyisipkan gambar otomatis melalui Google Search. Jadi kita tidak perlu lagi, misalkan saya mau menyisipkan gambarnya Google misalkan. Jadi kita tinggal klik di sini insert image, search the web. Nah, di sini akan muncul ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik, misalkan saya mencari logonya Google gitu. Kita enter. Nah, maka di sini otomatis sudah. Ini adalah tampilan dari Google Search. Kalau biasanya kan kebiasaan kita harus nyari dulu di Google dulu, baru kita cari gambarnya. Misalkan gambarnya, saya cari gambarnya Google misalkan. Di bagian image, di bagian gambar ini, berikutnya kalau sudah ada, berikutnya kita di sini misalkan gambarnya baru kita simpan. Nah, ini akan memenuhi banyak kapasitas di laptop kita. Kalau kita menggunakan latihan Google Docs, di Google Docs ini kita tidak perlu seperti itu. Jadi kita tidak usah perlu berpindah tab, kita tinggal cari saja seperti tadi, insert image, search the web, cari, akan muncul seperti ini. Maka cari apa yang Bapak Ibu mau cari. Ini sudah sama artinya Bapak Ibu mencari di Google Search. Nah, misalkan ini gambar ini saya sisipkan, tinggal di insert, maka akan muncul. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ada satu hal lagi yang menarik di Google Doc ini. Kita bisa menuliskan komentar Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bekerja sama, misalkan untuk melakukan penilaian kepada peserta didik Bapak Ibu, jika peserta Bapak Ibu mengumpulkan dalam bentuk format Google Doc ini, Bapak Ibu juga bisa memberikan komentar. Misalkan ini. Jadi bisa memberikan komentar, misalkan tolong dicek gitu. Kalau misalkan mau di-mention, maka klik add, maka di-mention siapa yang mau Bapak Ibu mentionkan. Misalkan saya mention ke email pribadi saya, misalkan tolong dicek, misalkan berikutnya untuk menambahkan link. Kalau misalkan kita mau menambahkan link, berarti misalkan begini, kembali lagi Bapak Ibu di pilihan explore ini, bagian pojok bagian bawah. Nah, ini kan tadi misalkan klik kanan, misalkan ini linknya yang mau kita sisipkan. Bapak Ibu ya. Misalkan kalau kita mau menyisipkan, maka ini kita copy, Ctrl C. Berikutnya di latihan Google Doc ini, di bagian link berikutnya ya Bapak Ibu tinggal pastekan saja. Nah, ketika Bapak Ibu diklik tentang di assign to Saifuddin ini, maka ini akan muncul di email rekan kerja Bapak Ibu bahwa ada tugas yang harus dilakukan. Nah, misalkan ini untuk memberikan komentar saja, tinggal klik komen. Sudah. Ini yang berbeda Bapak Ibu.
Jadi kita bisa langsung menuliskan komentar di sini tanpa harus mengedit misalkan. Jadi nanti hasil kerjanya siswa tidak diedit, tapi kita tinggal menuliskan di sini. Jadi nanti siswanya sendiri yang bisa mengedit. Berikutnya ada lagi Bapak Ibu. Tadi kan di Google Drive kita kan bisa mengkonversi Microsoft Word ke dalam bentuk Google Doc. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu ingin menyimpan kembali format Google Doc ke dalam bentuk Microsoft Word, Bapak Ibu bisa tinggal pilih File, pilih Download, klik Microsoft Word. Maka file ini akan di-download ke perangkat kerjanya Bapak Ibu dalam bentuk Microsoft Word seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah logonya kelihatan, logonya Microsoft Word. Jadi Google Doc ini bisa jadi di sini kalau kita bekerja di aplikasi Google Apps ini, kita bisa merubah Google Docs menjadi Microsoft Word ke Google Doc juga bisa sebaliknya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau kita misalkan mau menambahkan header and footer, berarti kita tinggal klik di sini di bagian insert header and footer. Misalkan klik headernya di sini, saya kasih headernya misalkan nama saya seperti ini. Berikutnya kalau kita misalkan mau menambahkan footer, berarti page number halaman, berarti di sini Bapak Ibu. Tinggal kita sesuaikan mau halaman yang model apa. Misalkan saya pilih yang ini, yang di sebelah kanan. Insert page number. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, berikutnya lagi, Bapak Ibu juga bisa melihat history. Jadi kan kalau kita biasanya seringkali menyimpan file itu begini. Misalkan ada satu file yang kita edit berulang-ulang kali, biasanya ada kita simpan gini. File save, yang pertama misalkan namanya latihan. Berikutnya setelah diedit, latihan edit. Berikutnya setelah diedit lagi, latihan edit 2. Berikutnya misalkan lagi latihan edit 2 fix gitu. Nah, untuk di Google Doc ini kita tidak perlu seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa mengecek versi mana yang kita butuhkan. Caranya di sini bagian file, version history, di bagian ini, see version history. Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul. Nah, pada tanggal 5 April ini, nah kalau kita klik ini, nah ini sudah 829 setiap detik, setiap menitnya sudah tersimpan Bapak Ibu. Kalau misalkan kita ingin, saya ingin saya kembalikan filenya kita di jam 8.32 ini misalkan. Maka Bapak Ibu tinggal klik di sini restore version. Maka ini akan kembali ke bagian yang kita edit paling sesuai waktunya, sesuai jamnya ini tadi. Misalkan kita restart, maka ini akan kembali ke bagian yang itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, selain itu di Google Doc ini, Bapak Ibu punya dipermudah untuk menuliskan catatan kaki atau footnote. Nah, misalkan kita ingin membuat karya tulis, misalkan kita membuat karya tulis seperti itu Bapak Ibu. Saya buka di halaman kedua saja. Kita pilih di sini, di explore ini, bagian bawah. Berikutnya kita cari misalkan tentang Walemo misalkan. Nah, misalkan kita mau mengcopy data tentang Kabupaten Walemo. Nah, yang mana yang mau kita copy? Misalkan kita mau copy ini. Walemo adalah ini, misalkan ini yang mau kita copy. Sampai sini saja misal. Kita copy, berarti kita lakukan Ctrl C. Kita masukkan di Google Doc-nya kita, Ctrl V. Nah, berikutnya Bapak Ibu, untuk menambahkan footnote, misalkan kita tulis di sini ya. Jadi kalau misalkan kita tambahkan di sini, artinya ketika ini kalimat ini semuanya di-copy dari salah satu sumber. Jadi kita sudah tidak plagiasi, jadi kita sudah menunjukkan sumbernya di mana, di footnote itu tadi. Caranya bagaimana? Kita klik lagi di sini. Nah, ini ada muncul. Nah, kita klik ini, maka secara otomatis di bagian bawah ini sudah muncul
Wale Emergency ini, data tadi itu bersumber dari Wikipedia. Ini alamat linknya, diakses pada tanggal 5 April 2021, seperti itu. Ini sudah menghemat waktu buat kita Bapak Ibu. Biasanya pada bagian daftar pustaka kita harus mencari satu-satu, mengetik satu-satu di mana sumbernya begitu. Ini secara otomatis bagi kita, jadi kita tidak perlu lagi mengetik satu manual. Kita sudah bisa dibantu dengan otomatis dengan memanfaatkan ini footnote-nya di Google Doc. Berikutnya, Bapak Ibu, kita juga bisa melakukan kerjasama berkolaborasi dengan rekan kerja kita di satu file Google ini. Caranya dengan cara klik di sini di bagian share ini. Nah, kita bisa berbagi di sini. Misalkan kalau ini berartinya kita berbagi melalui email. Misalkan saya mau tambahkan ke rekan kerja, misalkan ini Pak Lause. Ini kita berikan akses apa dia sebagai hanya melihat, berkomentar, atau bisa mengedit. Berikutnya, kita ketikkan pesannya apa di sini. Misalkan, Pak, mari berkolaborasi, atau Pak, misalkan, tolong dicek filenya ini, misalkan seperti itu, kolaborasi. Nah, misalkan itu baru kita klik send. Nanti berarti rekan kerja Bapak Ibu yang dikirim ini maka akan punya hak akses untuk mengedit file yang Bapak Ibu berikan tadi. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa, saya tadi klik cancel Bapak Ibu ya. Berikutnya Bapak Ibu juga bisa membagikan melalui link, sama caranya seperti yang dilakukan pada Google Drive. Tinggal copy link, tapi ingat di bagian ini ada 3 pilihan. Kalau restricted ini artinya hanya orang yang mempunyai link ini yang bisa buka, hanya yang ditambahkan, yang sudah ditambahkan macam tadi lewat email. Kalau yang ini Kementerian Pendidikan berarti semua domain guru SMP bisa mengakses, atau anyone with the link artinya semua orang yang punya link akan bisa mengakses. Mengaksesnya sebagai apa? Sebagai viewer, komentar, atau editor. Seperti itu Bapak Ibu. Tinggal klik dan nanti linknya Bapak Ibu bisa bagikan melalui WA group atau apapun yang Bapak Ibu sudah sepakati dengan rekan kerja Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu, pemanfaatan latihan Google Docs dengan menggunakan akun belajar. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk bisa berkolaborasi dengan rekan kerja Bapak Ibu. Nanti juga oh iya Bapak Ibu, sebenarnya kalau misalkan ini ada rekan kerja Bapak Ibu sudah aktif, di sini akan muncul lingkaran-lingkaran begitu Bapak Ibu. Artinya ini menunjukkan ada berapa banyak yang mengakses file ini. Nanti kalau misalkan itu di sini bisa ada notifikasi, tapi di sini karena belum ada yang akses, jadi tidak bisa terlihat. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk Google Doc menggunakan akun belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.